Ini dia 80 kendala-kendala pada saat aktivasi rekening PIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi tentang PIP, di mana hari ini kita akan fokus membahas tentang PIP nominasi, khususnya kendala yang dialami teman-teman untuk PIP nominasi untuk aktivasi rekening. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, ini merupakan update terbaru mengenai penyaluran PIP tahun 2024, khususnya kendala-kendala rekening untuk aktivasi rekening. Jadi di sini kurang lebih ada 80 masalah atau kendala-kendala yang dirasakan teman-teman di lapangan. Jadi teman-teman wajib untuk mengetahui apa saja sih kendalanya, dan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar kendala apa yang teman-teman rasakan untuk teman-teman yang aktivasi rekening maupun yang belum melakukan aktivasi rekening. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya. Jadi di sini saya sudah ada di laman PIP dan kita akan melihat berapa banyak sih yang belum melakukan aktivasi rekening di tahun 2024 ini. Karena sekarang sudah menuju akhir Agustus, ternyata masih banyak teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening. Jadi teman-teman yang sudah melakukan aktivasi rekening bisa tulis di kolom komentar dan tanggal berapa saja teman-teman melakukan aktivasi rekening. Oke, kita langsung ya lanjut ke nominasi nasional. Untuk siswa SD, kemudian SMP, berikutnya SMA, SMK, baik yang sudah melakukan aktivasi maupun yang belum melakukan aktivasi. Bisa dilihat secara keseluruhan di sini teman-teman bisa lihat ya, SK untuk SD sebanyak 1.030.000, kemudian SMP 390 ribuan, kemudian SMA 982 ribuan, kemudian SMK 823 ribuan yang dikeluarkan SK-nya sehingga total 3,2 juta. Kemudian yang aktivasi baru yang ini teman-teman. Kemudian yang belum aktivasi masih banyak juga karena sebanyak 1,2 juta. Jadi ternyata sampai saat ini hari ini tuh tanggal 22 Agustus dan masih 1,2 juta yang belum melakukan aktivasi. Jadi saya ada rangkuman kendala kenapa teman-teman banyak yang belum aktivasi rekening dari pihak penyelenggara program PIP ini. Ini dia teman-teman, 80 kendala aktivasi rekening khusus teman-teman penerima PIP nominasi. Jadi teman-teman bisa jadi kendala yang ada tertuliskan di sini merupakan kendala-kendala yang teman-teman alami. Nah, kita langsung saja fokus ya kendala-kendala yang di sini sudah dikasih warna-warna tertentu. Yang pertama, siswa yang tidak boleh melakukan aktivasi. Yang kedua, yaitu siswa yang sulit melaksanakan aktivasi. Dan yang ketiga, berkas aktivasi tidak dipahami dengan benar. Berikutnya, berkas kependudukan bermasalah. Berikutnya, kelengkapan berkas sulit dipenuhi. Kemudian ada lagi pemahaman SK nominasi belum baik. Mungkin yang berikutnya ini banyak dari teman-teman yang mengalami hal yang sama, yaitu ketidakpedulian sekolah terhadap PIP. Jadi teman-teman yang mengalami hal yang ini bisa tulis di kolom komentar ya. Berikutnya ada lagi kondisi sekolah tidak mendukung aktivasi rekening. Kemudian sekolah menghindari campur tangan pihak luar atau politik. Berikutnya ada kendala geografis, kendala pertimbangan keselamatan, dinas mempersulit aktivasi rekening, keterbatasan pemahaman petugas bank, kemudian pembatasan waktu aktivasi,
konsistensi persyaratan, dan keterbatasan layanan bank. Jadi di antara garis besar yang saya tandai ini, kira-kira yang mana yang paling sesuai sama kendala yang teman-teman alami, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk lebih jelasnya, karena banyak dari teman-teman yang suka curhat juga bahwasanya tidak kepedulian pihak sekolah lah atau dari bank dan lain-lain. Di sini sudah dijelaskan juga contoh. Di sini ketidakpedulian sekolah terhadap PIP. Di sini teman-teman ada berbagai macam kendala yang telah dituliskan. Satuan pendidikan tidak mengonfirmasi SK nominasi kepada peserta didik. Jadi banyak penerima PIP yang tidak mendapatkan informasi dari sekolahnya bahwasanya mendapatkan PIP nominasi sehingga telat aktivasi lah. Kemudian satuan pendidikan belum menginformasikan tentang cara mengetahui status penerima PIP kepada peserta didik secara mandiri melalui Si Pintar. Jadi teman-teman yang mau mengetahui cara-cara secara mandiri, jangan lupa di subscribe channel ini, karena insya Allah ke depan saya akan lebih intens lagi memberikan konten-konten edukatif termasuk bantuan PIP ini. Nah, lanjut, satuan pendidikan tidak memperhatikan informasi batas akhir. Kemudian satuan pendidikan memiliki kepala sekolah baru, bisa juga menjadi kendala. Kemudian satuan pendidikan tidak berani memberikan surat keterangan aktivasi rekening karena merasa tidak pernah mengusulkan penerima PIP yang dimaksud. Berikutnya, satuan pendidikan menyimpulkan dana untuk datang ke bank tidak sepadan dengan dana yang dicairkan. Kemudian, satuan pendidikan tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya transportasi dalam melakukan aktivasi rekening secara kuasa. Berikutnya, satuan pendidikan merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari PIP. Oke, itu beberapa kendala teman-teman. Kemudian di sini ada lagi, teman-teman bisa baca ya. Saya sudah perlihatkan seperti ini. Ini ada 8, mulai dari sini ada angka 1 sampai yang terakhir 80. Jadi silahkan teman-teman baca mana yang teman-teman alami selama ini, kenapa belum sempat aktivasi. Nah, yang ini juga termasuk kendala-kendala yang penting dipahami, karena banyak juga sekolah yang tidak memahami tentang SK nominasi ini. Contoh, satuan pendidikan kurang mengetahui informasi SK nominasi sehingga proses aktivasi tidak dilakukan sampai batas masa aktivasi. Contoh, ponakan saya bersekolah di satuan pendidikan, dia sudah mengkonfirmasi ke walinya, kemudian walinya melempar ke salah satu guru, kemudian sudah dikonfirmasi, katanya tunggu dulu. Nah, itu artinya pihak sekolah belum paham. Oke, kemudian satuan pendidikan lalai dalam pencairan informasi SK nominasi di Si Pintar. Berikutnya, peserta didik tidak mengetahui informasi sebagai penerima PIP nominasi. Jadi teman-teman yang belum mengetahui silahkan cek ya. Kemudian lanjut ke pihak bank. Di sini dijelaskan juga keterbatasan pemahaman petugas bank. Jadi petugas bank tidak memahami mekanisme aktivasi rekening. Bank beralasan bahwa pada saat aktivasi saldo masih kosong. Kemudian bank tidak memahami bahwa SK pemberian relaksasi masih wajib dilakukan aktivasi. Kemudian bank meminta berkas aktivasi berulang-ulang. Berikutnya, bank meminta penerima PIP penyandang disabilitas melakukan aktivasi secara langsung. Bank menugaskan petugas keamanan untuk memberikan berkas aktivasi sehingga proses aktivasi menjadi tidak jelas ya. Kebanyakan di bank-bank itu seperti ini. Kemudian bank memprioritaskan nasabah reguler atau lainnya. Petugas bank yang tidak ramah. Jadi ini teman-teman bisa nilai sendiri ya. Oke, lanjut. Ini pembatasan waktu. Jadi banyak teman-teman yang mengalami, misalnya dijadwalkan hari ini sekolah ini, berikutnya sekolah ini, sehingga yang tidak sempat hari itu maka terkendala. Seperti ini, bank membatasi jumlah aktivasi per hari. Misalnya hari ini hanya 10 siswa yang diaktifasi, padahal di suatu sekolah misalnya ada 30 peserta didik lah yang mendapatkan, tetapi karena pembatasan sehingga yang bisa aktivasi hanya 10 orang. Kemudian bank menjadwalkan, sudah saya jelaskan tadi ya, bank menunda-nunda aktivasi terhadap siswa yang sudah melengkapi berkas sampai melewati masa aktivasi berakhir. Lanjut, bank tidak bisa menentukan waktu pelaksanaan aktivasi
saat serah terima berkas dilakukan sampai melewati batas aktivasi. Jadi ini yang bisa menjadi kendala-kendala teman-teman kenapa masih banyak yang belum melakukan aktivasi rekening. Nah, teman-teman yang merasa kendalanya ada di 80 ini, silahkan tulis di kolom komentar dan teman-teman bisa melakukan pengaduan di pengaduan resmi yang disediakan oleh PIP. Itu dia teman-teman pembahasan kita pada video kali ini terkait kendala teman-teman di lapangan khususnya penerima PIP nominasi sehingga belum melakukan aktivasi rekening. Tercatat sampai hari ini masih ada 1,2 juta teman-teman yang belum melakukan aktivasi. Jadi teman-teman harap memperhatikan ketika teman-teman terdaftar silahkan segera lakukan aktivasi rekening. Nah teman-teman ketika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Tetapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasinya muncul di dashboard Gua Rahman. Sekian, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.